Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share dulu ya untuk video-video terbaru aku. Dan supaya mereka bisa masuk langsung ke handphone kalian notifikasinya, maka kalian jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya. Selain itu bisa bikin aku semangat upload video terus dan share informasi ke kalian. Dan juga pastinya supaya aku channelnya semakin berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, teman-teman. Jadi makasih, jangan lupa nonton videoku sampai akhir serta jangan skip ya. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau bicarain tentang si stresnya tanaman. Jadi sama ya dengan manusia, tanaman hias itu yang dirawat di rumah juga bisa mengalami stres, termasuk tanaman aglonema. Jadi nggak cuma tanaman aglonema sih ya, semuanya. Tapi kali ini aku mau cerita tentang tanaman aglonema. Stres yang dialami tanaman aglonema ini tentu menghambat pertumbuhan tanamannya. Ya, stres itu bisa dilihat dari tampilan si tanaman ini. Ya, mungkin biasanya cantik, tiba-tiba ada ciri-cirinya itu kayak gini gitu. Nah, kalian wajib tahu nih ya ciri-ciri dari tanaman aglonema yang mengalami stres. Oke. Nah, yang pertama itu adalah daun mudanya mengecil, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang paling umum itu dialami oleh tanaman aglonema stres itu ya, teman-teman, bentuk daunnya mengecil. Semakin ke atas tuh makin kecil, harusnya makin rimbun, makin besar, dan makin rame gitu ya. Tapi ini daunnya tuh makin kecil dan kok kayaknya tuh pertumbuhannya lama banget gitu ya. Nah, tapi bukan berarti setiap daun muda yang mengecil itu pasti menandakan aglonema stres, enggak. Nah, kadang-kadang daun muda yang mengecil bisa karena berbarengan dengan keluarnya bunga atau sedang mengeluarkan banyak tunas. Nah, jadi kalian bisa perhatiin kalau dia mengecil tapi tunasnya banyak, mungkin aja itu faktor karena berbagi nutrisi gitu. Dan atau juga dia lagi mau menumbuhkan bunga dan bakal tanaman baru. Nah, selain itu jarak tumbuh antara daun muda dan calon daun muda selanjutnya itu berjauhan. Jadi apabila aglonema kalian mengalami hal demikian, maka tanaman aglonema kalian lagi stres gitu. Biasanya tuh ya kan daun muda, apalagi kalau rimbun tuh ya banyak ya, sekali tumbuh rame. Nah kalau rame-rame daunnya kecil, nah itu biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu tumbuhnya kecil, di bagian lain tuh nggak ada gitu, nah itu bisa dipastikan tanaman aglonema kalian lagi stres. Dan ciri-ciri kedua itu adalah kalian ngerasa pertumbuhannya tuh lama banget dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena sangat melambat ini kalian bisa lihat dari batangnya yang tambah tinggi gitu, terus tapi nggak ada daun barunya. Nah itu bisa termasuk di salah satu ciri-ciri aglonema kalian lagi stres ya. Pokoknya tuh daunnya itu adalah bentuk dari kita bisa melihat ini tanaman lagi stres berat nih gitu. Kayak yang aku jelasin sebelumnya nih, aglonema yang stres akan menyebabkan jarak tumbuh antara daun muda dan calon daun muda selanjutnya itu jadi lama banget, jauh banget jaraknya gitu. Nah kalau jarak tumbuh ini tuh lebih dari 1 minggu, artinya aglonema kalian itu stres. Karena aglonema yang subur itu normalnya akan memunculkan calon daun muda baru sebelum daun mudanya mekar sempurna. Jadi belum lagi mekar yang kemarin, nah dia tuh akan kayak ada ngasih tunas baru daunnya itu loh di batangnya, teman-teman. Nah itu normalnya tuh kayak gitu. Tapi kalau udah lebih dari 1 minggu, itu tandanya tanaman aglonema kalian mengalami stres. Dan lagi teman-teman, kalau daunnya udah stres kayak gitu tuh rentan banget tanaman aglonema kita tuh mudah banget daunnya menguning. Selain daripada menguning karena sinar matahari ya, menguning sendiri, daunnya tiba-tiba kuyu, layu, lesu gitu kan, terkulai dan tiba-tiba langsung beberapa hari habis itu cepat kuning. Nah itu pasti banget ya statusnya lagi stres berat. Mungkin aja nih kayak kalian perawatannya yang kurang, terus nutrisinya dari air, sinar matahari, pupuk juga tidak tercukupi, ditambah lagi di bawah sinar matahari. Nah itu udah komplit banget stresnya, teman-teman. Nah jadi bagian bawah daun aglonema itu cepat menguningnya itu karena banyak faktor ya.
Nah, ketika daun barunya keluar, bagian bawah daunnya itu biasanya juga akan ikut menguning kalau memang dia dalam keadaan stres. Jadi silahkan kalian perhatikan ya dari sekarang nih beberapa poin dari si tanaman aglonema. Nah, itu adalah 3 ciri-ciri yang bisa kalian lihat di rumah kalian kalau kalian punya tanaman aglonema dan menunjukkan tanda-tanda bahwa tanaman kalian ini stres. Tahu nggak sih, teman-teman, kalau seandainya kejadian ini tuh kalian biarkan terus menerus, tidak dirawat lagi ya, maksudnya mungkin karena kesibukan ya, faktor yang lain sehingga kita mengabaikan si tanaman aglonema ini, maka tanaman ini tuh akan semakin kerdil daunnya, tidak berkembang daunnya, dan akhirnya bunga aglonema kalian akan terus berdaun kecil, berdaun kerdil, dan untuk aglonemanya pun seperti itu gitu, nggak tinggi dan juga nggak rimbun, nggak subur. Bahkan yang paling fatal itu bisa bikin aglonema kalian mati. Jadi silakan perhatikan gitu kan, kita lihat lagi nih tanaman aglonema kita tuh lagi baik-baik aja atau tidak. Nah, kalau seandainya lagi nggak baik-baik aja, sama ya kayak kita manusia, kalau kita lagi nggak baik-baik aja, kita tuh butuh banget sandaran, kasih sayang, dan juga perhatian. Nah, kayak gitu juga lah si tanaman aglonema ini, teman-teman. Nah, ingat ya, kalau kalian udah berani menanam sesuatu tanaman, berarti kalian juga harus siap kasih makannya, kasih perhatiannya gitu. Karena kalau seandainya kita lalai juga terhadap tanaman, maka kita termasuk orang-orang yang zalim juga loh, teman-teman, sama makhluk hidup lainnya. Nah, jadi kalau kalian udah siap untuk merawat, berarti kalian juga siap untuk menjaga tanaman-tanaman cantik ini. Semakin cantik dilihat orang, nanti jadi pahala buat kita. Ketika orang lain suka, misalnya dia ingin merawat juga, akhirnya keinginan mereka muncul karena lihat kebiasaan kita. Nah, kita juga dapat pahala gitu. Nah, pokoknya ini juga salah satu dari bentuk kita berbuat baik ya teman-teman kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena Allah udah ciptain banyak banget bunga, tanaman yang cantik-cantik, bisa menyegarkan mata, menenangkan pikiran kita, dan bahkan banyak nilai kebaikan lainnya loh dari hal-hal yang kita lakukan, termasuk itu menanam tanaman hias kayak gini. Nah, kalian jangan sia-siain nih kesempatan yang menurut aku bisa jadi hobi tapi banyak pahalanya juga ya, selain daripada merawat tanaman, merawat binatang, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya pastinya. By the way, kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share ya. Terus rekomendasikan channel Amica ini untuk mami-mami yang ada di luar sana, yang mungkin full time mami kayak Amica juga, tapi tetap ingin punya kegiatan yang produktif, kreatif, serta bermanfaat lainnya, dan juga seru main bareng anak-anak. Channel Amica ini cocok untuk kalian subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.